Halo, selamat datang di Yetro Sanctuary. Kali ini kita akan coba belajar tentang kita akan sedikit mengeksplor dari dalam diri kita sendiri. Yang mana di sini ada pertanyaan yang masuk ke email saya. Ada 9 pertanyaan kurang lebih tentang kaitannya guru kreatif dan inovatif. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan coba jawab satu-satu ya. Dan mungkin ini bisa jadi bahan diskusi bagi teman-teman juga. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Nah ini tentang bagaimana guru kreatif dan inovatif yang telah mengalir pandangan Anda, mungkin Anda ini maksudnya saya ya, secara pribadi, tentang peran seorang pendidik. Ya tentunya pendidik harus kreatif dan inovatif dong ya. Karena kan ketika kita udah merancang pembelajaran nih, udah merancang RPP, udah merancang modul, kalau semisal di kenyataan atau di kelas atau di praktikumnya itu kurang bisa sesuai dengan apa yang kita rencanakan, ya salah satunya kita harus bisa inovatif atau kreatif juga. Di sini kreatif itu maksudnya kita mengubah plan saat itu juga. Inovatif maksudnya adalah ketika kita mengembangkan apa yang sudah kita buat, begitu. Memang tidak mudah jadi kreatif dan inovatif itu ya. Dan ya saya mengakui juga sebagai guru yang masih pemula juga, itu cukup tricky gitu ya. Tapi mungkin kok dilakukan. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua. Nah ini, ada nggak seorang guru yang kita anggap atau yang saya anggap sebagai kreatif dan inovatif? Sepengalaman saya ketika dulu mengajar di salah satu SMK swasta di Ponorogo, ada namanya beliau itu Pak Toto. Jadi Pak Toto ini salah satu kepala bengkel juga dan kepala lab sekaligus kepala jurusan. Jadi di kasus kami itu anaknya kreatif. Kreatifnya dalam artian rasa memilikinya tinggi. Jadi untuk alat-alat perkakas itu ya saya tidak akan menyebut anak ini nyolongan atau enggak. Enggak, tapi kita yang harus lebih kreatif dari anak itu sendiri. Nah, sehingga ketika di pembelajarannya Pak Toto itu belum memungkinkan praktikum karena alatnya kurang, jadi Pak Toto itu memberikan alternatif begitu. Alternatif berupa pembelajaran yang tetap sama-sama ada di bengkel SMK seperti itu. Ya, mungkin itu salah satu pandangan bagi saya kreatif itu apa gitu ya. Ya mungkin teman-teman punya pandangan tersendiri, tapi yang pasti kreatif itu kita cari yang deket-deket aja dulu ya. Mengubah plan saat itu juga itu kita mau apa enggak, kita mampu apa enggak gitu. Lalu selanjutnya, ukuran tingkat kreativitas ya kita bahas di nomor 3 ini ya. Jadi tingkat kreativitas dan inovasi menurut saya ya, seberapa terserapnya siswa itu bisa paham dengan apa yang kita sampaikan. Khususnya ya siswa SMK yang seperti itu ya, yang mungkin fokusnya lebih lebih di bawahnya sedikit daripada anak SMA, sepengalaman saya juga. Dan mungkin teman-teman bisa membagikan pengalamannya juga di kolom komentar, bagaimana fokus anak-anak di SMA, di MA, di MTS, di SMP, dan sebagainya. Fokusnya itu kira-kira di atasnya 10 menit apa enggak? Gitu. Jadi ukurannya cuma satu ya, berapa terserapnya pemahaman siswa seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apakah Anda merasa bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa? Tentu iya. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan nomor satu. Ketika siswa itu mulai jenuh karena ya meskipun kita juga sebagai guru jenuh ya, karena plan kita udah beda banget dengan kegiatan asli di lapangan, ya guru di sini harus mau dan harus resilience ya, istilah kerennya ya.
Resilience itu artinya tahan banting ya, tahan banting atau daya lentingnya kuat. Harus mau untuk jadi resilient supaya siswa ini juga nggak tambah jenuh gitu loh. Kayak mengubah model atau mengubah cara menyampaikan kita seperti itu. Ya bagaimana caranya supaya siswa nggak jenuh. Jadi misalnya di bengkel praktek kok alatnya terbatas, bahannya terbatas, itu pasti ya. Alat dan bahan terbatas dengan jumlah murid itu pasti. Setidaknya rasionya bisa 1:5, 1:6, 2:3 ya. Bahkan ada beberapa sekolah yang di pinggiran itu 1:10 dan seterusnya. Misalnya seperti itu, alat dan benda yang untuk praktek itu nggak imbang dengan jumlah siswa. Otomatis kan siswa yang lain nunggu nih. Nah, itu bagaimana caranya guru supaya memberikan treatment siswa yang nunggu-nunggu seperti itu biar nggak bosen. Ya, salah satu caranya dengan mungkin diadakan sesi diskusi atau sesi pengeksplorasian konsep atau sesi tanya jawab atau sesi pembagian LKPD dan menjelaskan LKPD meskipun di LKPD itu sudah ditulis sejelas-jelasnya ya. Yang namanya pengalaman saya yang namanya anak SMK kan nggak terlalu suka baca begitu. Ya mungkin kita bisa sedikit lebih baik untuk dermawan menjelaskan kepada mereka. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Pandangan saya tentang sejauh mana kreativitas dan inovasi dalam pendidikan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa. Tentunya bisa, tapi mungkin efeknya nggak langsung gitu ya. Jadi kayak bagi siswa itu mungkin nggak langsung simsalabim efeknya bisa kemampuan problem solvingnya langsung hebat, enggak. Jadi untuk pemecahan masalah siswa ini salah satunya efek bagi siswa itu adalah setidaknya siswa sudah terbiasakan untuk melakukan pemecahan masalah. Salah satunya di pembelajaran di SMK itu ada yang namanya model pembelajaran problem based learning. So, di samping project based learning, di samping model pembelajaran TEFA, Teaching Factory, dan sebagainya. Nah, dari problem based learning itu biasanya siswa dikasih masalah kontekstual terkait apa yang dipelajari. Misalnya di kelistrikan tentang baterai ya, tentang baterai mobil. Salah satunya masalah kontekstualnya adalah ketika di starter itu mobil susah hidup, bahkan tidak hidup sama sekali. Alasannya ada dua kemungkinannya, starternya rusak atau baterainya atau akinya tidak kuat untuk mengangkat kelistrikan dari starter. Sehingga baterainya juga perlu diperiksa, starternya perlu diperiksa, pull-in coil dan hold-in coilnya ya, supaya ketemu masalahnya seperti itu. Nah, itu salah satu tujuan problem based learning itu sebenarnya. Jadi untuk selanjutnya, nomor 6, peran penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif. Nah, ini saya suka ini. Pendekatan penggunaan teknologi ya. Teknologi itu ternyata setelah saya kuliah di Politeknik Negeri Jember, saya ikut komunitas studi karya ilmiah mahasiswa, SKIM gitu ya. Teknologi itu nggak sebatas alat ya, alat yang canggih ya, nggak sebatas itu. Jadi HP, laptop ya seperti yang saya pegang ini dan seperti yang kamera yang kita gunakan untuk merekam ini salah satunya, itu teknologi secara alat. Tapi sebenarnya teknologi itu juga bisa didefinisikan sebagai salah satu sistem sosial, seperti itu. Jadi sistem sosial yang ada sekarang ini, itu juga teknologi yang menstimulasi apa, yang memantik ada teknologi di sistem sosial itu apa? Ya salah satunya teknologi alat, misalnya kayak aplikasi, ojek online ya, pengantaran makanan online, taksi online, dan pemesanan hotel online, serta transportasi online lainnya, itu juga mempengaruhi jalannya ekonomi kita loh. Jadi kayak toko juga terpengaruh ya. Terus perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi juga terpengaruh. Salah satunya angkutan offline itu juga mau nggak mau bikin
platform mereka sendiri kan. Seperti itu, yang baru-baru bangkit ini ya, Bluebird ini ya, yang baru-baru bangkit. Jadi, tatanan sosial itu sebenarnya juga teknologi. Nah, penggunaan teknologi dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif itu apa? Ya, salah satunya guru bisa belajar tatanan sosial yang ada di lingkungan sekitarnya, nomor satu. Sehingga ketika guru itu tahu perilaku sosial yang ada, apa yang lagi viral, yang dibahas, itu ya guru pasti nggak akan kudet gitu loh. Kalau gurunya sering mengamati atau sering berinteraksi sosial dan sebagainya. Lalu untuk teknologi secara alat, tentunya ini sudah jadi rahasia umum ya, eh, untuk khususnya di SMK otomotif. Jadi guru SMK otomotif ini kalau menggunakan teknologi berupa alat, baik itu informasi, komunikasi ya, dan teknologi di otomotif itu sendiri, tentunya makin kreatif dong ya. Bisa ada potensi makin kreatif. Setidaknya kalau belum bisa kreatif, inovatif deh misalnya ya. Misalnya bisa bikin diagram wiring untuk sistem starter, diagram wiring untuk sistem pengisian konvensional, dan sistem pengisian pakai IC regulator ya. Ya setidaknya itu bisa inovatif ya, meskipun belum kreatif. Oke, pertanyaan nomor 7. Ya ini tentang dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung perkembangan siswa secara holistik. Holistik ini maksudnya menyeluruh ya, atau lengkap ya. Nah, ini balik lagi ke pertanyaan yang sebelumnya, yang nomor 5 ya, kaitannya nomor 5 ya. Ini kan fokusnya kepada perkembangan siswa. Nah, lagi-lagi perkembangan siswa itu tidak bisa dituntut untuk hari ini juga ya, untuk kelihatan saat ini juga nggak bisa. Jadi, guru yang kreatif dan inovatif, seinovatif apapun gurunya, sekreatif apapun gurunya, yang namanya kalau kita memberikan treatment untuk 36 siswa dalam satu kelas, itu efeknya mungkin nggak langsung ya. Ya domino efek mungkin bisa, tapi butuh waktu. Ada yang cepat, ada itu istimewa ya. Satu kelas itu istimewa maksud saya. Kalau biasanya umumnya sih agak-agak lambat gimana gitu ya. Ya setidaknya seperti kaitan di nomor 5 tadi, guru yang kreatif dan inovatif itu setidaknya bisa membiasakan seorang guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa juga terbiasakan juga ada pembelajaran terdiferensiasi tersebut gitu. Ya sebagai siswa, misalnya saya sebagai siswa ya saya nggak akan tahu diferensiasi itu seperti apa penerapannya. Tapi sebagai guru kan kita wajib tahu. Maksudnya ya guru nggak bisa serta-merta ngasih atau mengungkap di awal, Budi, kamu auditori, Ihsan, kamu kinestetik. Nggak mungkin ya. Nggak boleh malahan ya. Jadinya canggung malah. Nah, guru itu harus menjaga betul rahasia itu supaya bisa menyesuaikan dengan gaya belajar siswa, mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Nah, tanpa membedakan keduanya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor 8, pertanyaan nomor 8 maksudnya. Apakah Anda merasa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif dapat membantu siswa mengatasi? Nah, ini lagi-lagi terkait juga ya pertanyaannya ya dengan nomor 7 dan nomor 5. Oke, nggak apa-apa. Jadi menurut saya rasa ketika guru udah jadi kreatif dan inovatif, dan insya Allah ketika sudah terbiasakan dengan itu, siswa itu bisa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Mungkin bisa ya, pembelajaran yang kompleks. Ini pembelajaran di mana dulu nih ya? Kalau di kelas dan di lingkup sekolah, ya mungkin bisa, tentunya dengan bimbingan guru ya. Kalau misalnya siswa itu mengatasi tantangan di kehidupan sehari-harinya, ya bisa-bisa aja. Biasanya apalagi SMK otomotif ya, atau STM ya. Anaknya kan biasanya mentalnya mental baja ya, suka explore ya. Suka, maksudnya explore, melakukan kesalahan, ya udah nggak usah dipikir, mereka tuh orangnya easy going. Dan tentu di situ mentalnya makin terbentuk,
dan sudah terbiasakan dengan itu tadi, pemecahan masalah itu tadi. Apalagi kontekstual itu gampang bagi mereka. Sepengalaman saya seperti itu. Jadi dengan kita jadi kreatif dan inovatif, siswa juga lama-lama terbiasakan dengan pembelajaran diferensiatif. Itu aja sih. Lalu nomor 9 atau terakhir ya, apakah Anda merasa memiliki potensi untuk jadi guru yang lebih kreatif dan inovatif pada masa depan? Nah, ini pertanyaannya langsung menjuru kepada saya ya, apakah bisa kreatif dan inovatif? Kalau saya bilang bisa, tentu saya akan jumawa sekali. Tapi kalau saya katakan mau, ya tentu pasti saya mau, ya, saya pasti mau dan rencana saya mungkin ya ini, saya akan terus-terusan untuk nonton tutorial YouTube terkait hal-hal pekerjaan otomotif ya. Maksudnya pekerjaan seperti pembongkaran, pemeriksaan, pemasangan, perbaikan ya. Mungkin kaitannya di sepeda motor atau di mobil. Bahkan kalau perlu motor saya itu saya praktekkan, bikin bahan praktek sendiri, saya bikin bahan praktek supaya saya terbiasa untuk menggunakan alat-alat yang sudah saya beli ya, untuk membongkar motor saya sendiri, merawat motor saya sendiri dan sebagainya. Selain itu, saya juga punya kemampuan ya, sedikit kemampuan untuk editing video ya, untuk pakai Canva yang pro, untuk belajar dikit-dikit tentang Corel ya. Ya itu bisa jadi bekal saya untuk bisa membangun media pembelajaran yang interaktif bagi siswa. Kita usahakan terus untuk pembuatan media pembelajaran ini lebih interaktif, seinteraktif mungkin, sekreatif mungkin. Ya mungkin butuh waktu ya, butuh waktu dan tentunya kata-kata butuh waktu di sini tidak bisa dijadikan pembenaran untuk kita menunda-nunda pekerjaan. Ya baik, sekian terima kasih dari saya. Tetap semangat jadi insan pembelajar sepanjang hayat dan terima kasih. Sampai kembali di sesi Yetro berikutnya.